Tahu-tahu kita tidak ada kekuatan lain dan senjata kami di dalam kami hidup di dunia ini untuk bertahan sebagai anak-Mu ya Bapa, selain mendengarkan, menghayati dan hidup di dalam firman-Mu seperti yang diteladankan oleh Kristus, sehingga ya Allah berfirmanlah, karena kami kerina Engkau sikap megi kencah urapi kami dengan kuasa kesah sibadea, gelah kami mampu mengantusina bagepe memasukkan dalam hati kami, sehingga kami berani mengambil keputusan di dalam kehidupan kami yang adalah berkat untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Ini Minggu Hak Ajasi Manusia. Introitus kita diambil dari Nabi Perjanjian Lama yang sangat terkenal untuk menegakkan sila keempat dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh manusia. Itu yang ditegakkan oleh Amos, dan Ogen si pemenang kita dari Yehezkiel, Nabi Perjanjian Lama, yang juga dalam bacaan kita tadi Yehezkiel 18 yang konteksnya masih di Yerusalem, di Judea, Israel Selatan, untuk mengingatkan cara hidup, way of life orang Israel supaya hidup dalam peraturan-peraturan, hukum-hukum yang sudah diturunkan oleh Allah, terkhusus di dalam 10 bedah dibata. Dan tadi kita baca supaya tidak ada seorang pun yang menindas orang lain melalui memberikan pinjaman dengan bunga yang di luar masuk akal, dan menegakkan hukum yang benar di dalam relasi antara sesama manusia. Dan bacaan kita untuk khotbah kita diambil dari Perjanjian Baru. Di dalam menyoroti ini, marilah kita menyiapkan di belakang kepala kita keadilan gender. Karena ini adalah hak ajasi manusia. Dari bacaan kita nanti kita melihat bagaimana sebenarnya keadilan penempatan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat dulu dan kini. Sehingga hak ajasi manusia sebenarnya adalah bisa kita perluas seperti liturgi kita, hak ajasi semua ciptaan. Yang lainnya mungkin tidak terlalu bisa ngerana, atau mereka ngerana tapi kita tidak mampu mengerti bahasa binatang dan bahasa alam. Ketika mereka mau meminta kita untuk memperhatikan hak mereka, kita salahkan mereka dan kita katakan mereka yang membuat bencana. Makanya kita katakan bencana alam. Padahal kita sebenarnya yang membuat bencana. Mereka bergerak supaya mereka sendiri yang mengembalikan hak mereka sebagai bagian daripada kehidupan kita. Kekurangan manusia, sehingga jika kita bicara soal hak ajasi manusia, mulailah dari hari ini kita berbicara hak ajasi semua ciptaan Tuhan, sehingga terjadi keseimbangan ciptaan, keseimbangan ekosistem katanya.
Dan inilah yang akan kita wariskan kepada cucu-cucu kita, susuran-susuran kita. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini merupakan Injil keempat dan Injil yang termuda. Dan cerita ini tidak ada di dalam sinopsis, tapi berdasarkan pernyataan ahli perjanjian baru, ini benar-benar cara berpikir Yesus dan cara bersikap Yesus, sehingga tidak usah kita ragukan keaslian cerita ini. Karena Yesus warnanya jelas. Jadi kita juga harus warnanya jelas. Di mana warna Yesus yang jelas? Mari sama-sama kita baca, saya membaca, Anda menyimak, dan Anda yang di rumah mau membaca bersama dengan saya dalam bahasa apapun Alkitab Anda, it doesn't matter, tidak masalah. Alkitab Cakap Indonesia memberikan judul Perempuan yang Berjinah. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat jinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka menyatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu alasan untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus malahan membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya tanpa henti, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara engkau yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama sekali melemparkan batu kepada perempuan itu." Ketika berkata itu, Yesus menggunakan tangannya menunjuk ke perempuan itu. Kemudian Yesus kembali membungkuk dan kembali menulis di tanah. Setelah mereka mendengar perkataan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tinggal di tempat itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab kepada Yesus, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus merespons jawaban perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ciri Yesus, karakter Yesus
tidak pernah abu-abu. Yesus selalu tegas karena dia tahu apa yang dia lakukan. Kekuatan sikap Yesus dikarenakan penyatuannya dengan Bapa yang sangat susah membedakannya. Sehingga kita selalu mendengar, membaca di Yohanes penyatuan yang istilah di dalam pelatihan spiritual mistik yang didalami oleh santo-santo dan santa-santa. Orang-orang yang lebih suka diam, lebih banyak diam daripada berbicara. Ingin mencari Allah di dalam kediaman karena Allah adalah roh dan kebenaran. Inilah juga yang dicari oleh yang kita kenal dengan di agama tetangga, Rumi. Dan kita tahu mereka dengan nari mistiknya yang memakai baju yang kembang di bawah, sehingga mereka ketika masuk dalam penyatuan mereka nari terus berputar. Di dalam perputaran mereka disitulah terjadi penyatuan dengan Allah. Selama kita belum tiba di sini, kita masih mengenal Allah berdasarkan tulisan dan logika kita. Dan ini yang agak mengkhawatirkan karena inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli Torah dan orang Farisi yang mensejajarkan pola pikir Allah dengan pola pikir manusia. Yang mensejajarkan hukum Allah dengan hukum manusia. Sehingga Yesus berani mendobrak keyahudian. Mereka itu bukan mendobrak tulisannya, tapi mendobrak tafsiran mereka yang sebenarnya sudah jauh panggang dari api. Orang-orang yang hidup berdasarkan apa yang tertulis dan tidak mengerti dari essence, nilai hakiki dari yang tertulis itu, karena firman Tuhan adalah dari Tuhan. Nande Bapa turang rasenena. Semua yang kita miliki Alkitab ini adalah sudah melalui proses yang panjang. Sehingga alangkah baiknya dan harus kita lakukan jika firman Allah harus kita mengerti dari sumber yang pertama, yaitu dari Allah sendiri. Ini yang dilakukan Yesus, sehingga dia bisa mengartikan perjanjian lama dalam arti yang baru, karena dia mengerti itu langsung dari sumber pertama. Ini saja perbedaannya. Yesus tidak belajar. Tidak ada di dalam Alkitab dituliskan Yesus masuk sekolah. Di dalam sinagoge di Bait Allah, kalau sudah menjadi ahli Torah seperti Paulus, mereka harus belajar. Sekolah pertama sekali adalah di Bait Allah. Jadi
Mata pelajaran yang pertama sekali di dunia ini adalah teologi. Jangan kaget Anda. Kemudian datang ilmu falak. Tapi yang pertama, sehingga kita tahu bahwa ketika zaman-zaman sebelum pencerahan, kuat sekali semuanya perkembangan ilmu pengetahuan harus mendapat persetujuan atau approval dari gereja. Karena fakultas yang pertama sekali ada di universitas yang pertama yang tertua di dunia, Oxford di Inggris, baru kemudian pindah menjadi Harvard di Amerika, adalah teologi. Sehingga tidak heran Amsal mengatakan sumber pengetahuan adalah takut akan Allah. Ini lagi kembali, pengertian takut akan Allah bergantung kepada tafsiran kita. Tafsiran orang yang setengah dan yang belum terlalu mengerti Allah selalu menghantamkan antara Allah dengan ilmu pengetahuan. Jadi seperti mau menunjukkan bahwa Allah takut dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Allah takut dengan artificial intelligence. No. Allah tidak pernah takut dengan perkembangan pengetahuan. Whatever it is, sampai sebentar lagi pun kita pindah ke bulan atau pindah ke Mars. Karena semuanya adalah bagian daripada rancangannya. Otak kita adalah bagian dari dia. Dan dia tahu bahwa kita masih berapa persen menggunakan otak kita. Jadi orang-orang yang mengerti keilahian, mengerti kealahan, sehingga menjadi open-minded. Orang yang mengerti Allah tidak akan pernah berpola pikir eksklusif. Orang yang mengenal Allah tidak akan pernah membeda-bedakan manusia. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan tunduk dan diatur oleh tulisan-tulisan walaupun itu ini yang dilakukan Yesus dan dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pembaharuan di gereja dan di tempat-tempat yang kita sebut ibadah dari semua agama. Karena Allah melampaui tulisan ini. Allah melampaui semua kitab yang kita bilang kitab suci. Sehingga ketika kita menyempitkan Allah adalah sebatas dari tulisan-tulisan yang merupakan kesaksian dari orang, dan itu manusia yang masih memiliki keterbatasan, karena manusia tidak akan pernah sama dengan Allah kalau belum mencapai seperti ketinggian Yesus. Dia hanya tunduk kepada Bapa semata. Dan orang-orang seperti ini tidak takut apapun yang terjadi, termasuk diekskomunikasi seperti Martin Luther. Dikeluarkan dari gereja. Bagaimana juga di dalam Islam, saya tidak mau menyentuh mereka. Banyak gerakan-gerakan yang sebenarnya adalah gerakan pembaharuan. Sehingga seharusnya, dan itu adalah bagian daripada hak ajasi manusia. Karena pikiran terus berkembang.
Setiap orang memiliki hak untuk menemukan Allah. Ketika yang ditemukannya itu adalah tafsiran yang baru dan dia menafsir itu, tulisan tetap sama, tapi dia memberi tafsiran yang berbeda. Harusnya sah-sah saja. Pengkaplingan ini, pengkotakan ini berdampak banyak sekali bagi satu, hak asasi manusia, dan dua, Allah menjadi semakin kecil. Inilah yang dilakukan oleh ahli Torah yang belajar tentang firman Tuhan dari buku. Inilah yang dipelajari oleh ahli-ahli kitab, termasuk pendeta-pendeta, siapa semuanya, yang kalau hanya mengenal Allah melalui tulisan. Dan kita dikungkung lagi dengan apa? Dengan hukum-hukum gereja, dengan teologi-teologi yang dibatasi, sehingga orang yang semakin dicerahkan, dia akan menempatkan dirinya beyond, melampaui semuanya ini. Dia berdiri di atas semua pilah-pilah fragmentaris ini. Sehingga ada gereja yang menyebut dirinya universalisme. Wajar-wajar saja. Dan tidak ada hak kita untuk menyatakan apa. Wah, itu ajaran sesat. Siapa kita menyatakan itu adalah ajaran sesat? Sehingga seharusnya mengenai agama tidak boleh ada penghakiman. Yang harus bisa pemerintah masuk hanya bila mengganggu komunitas yang besar. Itu saja. Dan minggu ini adalah minggu hak asasi manusia, adalah baik untuk pemerintah Indonesia menghapus di KTP kita soal agama. Karena di dalam negara Indonesia yang bukan saja kita belum mengerti bagaimana itu beragama, dan ketika membentuk negara ini juga itu menjadi masalah, sehingga dan hingga saat ini itu menjadi masalah, dan ini berdampak sekali di dalam tidak menegakkan hak asasi manusia hanya berdasarkan tulisan di KTP bahwa saya Kristen, kemudian tidak bisa mengajar di sini karena mereka benar-benar dikuasai oleh gerakan fundamentalis dari agama lain, begitu. Dan itu tidak bisa. Di dalam hal yang paling sensitif untuk menyentuh hak asasi manusia, untuk menyentuh rasa, adalah agama. Sehingga tidak heran Yesus dibunuh. Bukankah bunuh-bunuhan yang ada di Indonesia ini adalah, walaupun sebenarnya masalahnya adalah kecemburuan sosial, tapi yang nampak di permukaan adalah perang antar agama. Dan baru minggu lalu di masjid ditulis apa katanya, dan itu sensitif sekali. Walaupun kita sudah dengar dari Gus Dur dulu-dulu, tak usahlah membunuh orang lain atau repot-repot menjadi pengacara Tuhan. Setuju. Orang yang mengenal Allah berani menyatakan itu. Orang yang belum mengenal Allah, yang hanya mengenal Allah melalui tulisan, itulah yang mau menjadi Superman Allah, Superwoman Allah. Ingin menjadi apa? Robin Hood Allah. Allah
Allah tidak membutuhkan pengacara. Supaya kita mengerti itu. Dan ini yang terjadi di Yohanes 8. Kalau kita lihat konteks ini adalah ketika hari raya Pondok Daun, hari raya Yahudi. Jadi semuanya pesta di Yerusalem. Yesus agak sedikit kayak aku, bukan ya, aku yang agak sedikit kayak Yesus, jangan pula Yesus yang agak sedikit kayak aku. Aku agak sedikit salah bahasa, jadi maaf dalam hal itu. Karena memang dia patron yang benar-benar dikagumi. Dia tidak terlalu suka ketika apa? Rame. Sebentar saja. Karena di dalam keramaian dia merasakan bahwa dia butuh kesendirian. Ingin mencharge. Kesendirian itu yang selalu kami katakan solitude. Kesendirian itu, di dalam kesendirian kita mampu mendengarkan suara Allah. Di dalam kesendirian kita itu menyarjer roh kita supaya segar, karena sebelumnya lihat di sini Yesus juga mengajar sampai bicara dengan Nikodemus. Tidak ada mereka mengerti apa itu lahir kembali. Tidak ada. Yang penting bagi kita adalah way of thinking. Dengan way of talking, tapi way of life. Lahir kembali berhubungan dengan way of life. Kita hanya mau ribut di dalam apa? Way of thinking ini saja. Tidak bisa, itu munafik. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita, orang yang pikirannya sudah diperbaharui, a new way of thinking, harus a new way of life. Itu yang dibilang lahir baru. Kelelahan Yesus bisa dimengerti ketika dia mengajar. Banyak yang sebenarnya mendengar dia bukan karena ingin mengenal Allah, tapi ingin memasukkan dia sebagai orang yang membuat kekacauan dalam agama Yahudi sehingga melanggar undang-undang keagamaan. Ini perlu dirajam. Ini dari awal Yesus, makanya Yohanes Pembaptis dipenggal. Jadi zaman dulu pun hak ajasi itu masih belum diangkat di dalam soal agama. Masa di Indonesia zaman gene masih belum juga, ya terbelakanglah kita. Harusnya tidak. Mau dia gerakan apa saja silahkan. Asal tidak mengganggu, misalnya terjadi seperti dulu adanya Children of God, di mana mereka saling bersetubuh satu sama, jelas melanggar etika sosial. Tapi kalau kita melihat di dalam apa? Perwujudan kehidupan mereka, inilah kehebatan jemaat mula-mula. Sehingga mereka diajarkan untuk tidak. Yesus mengajarkan beragama tidak usah ikut di dalam kekerasan. Kita hanya mengikuti patron Allah. Ajaran Yesus ini karena mereka masih di dalam minoritas jemaat mula-mula, sehingga mereka tidak terlalu masuk. Mereka berusaha untuk tidak terlalu menonjol, tapi mereka menumbuhkan koinonia, persekutuan di dalam mereka, sehingga mereka saling mengasihi. Melihat kerekatan, kehebatan persekutuan mereka yang saling mengasihi, penguasa jadi takut. Jadi bukan karena mereka kaya, tapi melihat mereka sepengodak, sepengoleh.
itu kerinduan Yesus, ya Bapa, seperti aku bersatu dengan Engkau, biarlah mereka juga saling bersatu. Bercerai kita rubuh, bersatu kita apa katanya? Bangkit. Jadi penguasa dan mayoritas ketakutan melihat kehebatan persekutuan yang kecil ini. Kalau tidak, mereka ini sebenarnya dikejar-kejar terus, sehingga mulai dari Yesus sampai jemaat mula-mula, ketika mereka beribadah, mereka membuat tempatnya signal, simbol mereka adalah gambar ikan. Sebenarnya ikan itu mau menuliskan Yesus adalah Tuhan kita. Jadi bahasa komunikasi yang mereka lakukan untuk menunjukkan kapan ibadah, enggak bebas mereka. Jadi kalau di Indonesia masih tidak bebas beribadah, mereka mau beribadah di rumah, so what gitu loh. Dan kita sebagai penegak hukum terkutuklah kita. Ini yang dikatakan Amos dengan Yehezkiel. Ketika kita melacurkan keadilan dengan duit-duit sogok. Kita menerima uang dari mayoritas katanya. Kita menerima uang dari apa? Dari orang-orang yang berkuasa yang tidak suka akan gerakan-gerakan yang kecil. Sehingga keadilan tidak ditegakkan. Minoritas yang miskin semuanya hancur. Dan Amos dan Yehezkiel mengatakan, teruslah kita berbuat begini, Israel akan hancur. Benar hancur. Teruslah Indonesia berbuat begini, sebentar lagi Indonesia sudah tidak menjadi Indonesia lagi. Karena Indonesia is Pancasila. Sehingga adalah baik jika masih di dalam pemerintahan yang sekarang, di dalam Minggu Hak Ajasi ini, kami memberikan masukan yang sudah lama dikatakan Gus Dur. Jadi tidak masukan lagi. Kami hanya mau kembali menguatkan, mendukung. Second, kalau istilah di luar sana, hapuslah status agama di dalam KTP kita. Penerimaan mahasiswa tidak perlu ada soal agama. Kita tahu bahwa ajaran-ajaran yang radikal sangat menyedihkan. Banyak sekali di universitas ranking 1. Aku agak takut juga sebenarnya sedikit karena anakku masuk ITB. Orang-orang walaupun dia profesor terjebak di dalam bahwa agama kitab Allah direduce ke dalam kitab, kasihan sekali. Dan berpikir eksklusif bahwa we are better than others. Kita lebih baik dari orang lain. Sejak kapan Allah pernah mengajarkan itu? Allah tidak pernah menciptakan agama dan apa ada hak satu agama untuk menyatakan bahwa dia better dan dia lebih benar dari agama yang lain. Sama-sama tukang becak, santai-santai sajalah kita. Harusnya pemerintah bijaksana di dalam hal ini. Dan bersamaan dengan itu, kembalikan dasar negara kita ini menjadi undang-undang dasar kita, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga hukum positif adalah tidak benar.
melanggar persetujuan kita bersama ketika kita menyatakan negara ini adalah negara hukum, tapi di satu bagian yang berlaku adalah hukum agama. Indonesia harus sama dimanapun kita berada. Ini juga yang selalu kami katakan, sehingga kadang-kadang ini lagi, hati-hati kita gereja suku. Dari awal kami sudah mengatakan ini. Karena ada tendensi gereja suku memperlambat perasaan nasionalisme. Tapi hati-hati juga ketika masuk ke nasionalisme. Karena inilah yang didengung-dengungkan oleh para pastor. Kita baca nanti termasuk dan mereka begitu menempatkan Thomas Merton sebagai mistikus. Ini juga Henry Nouwen. Berapa hari ini saya bergumul dengan autobiografinya Henry Nouwen. Sikap-sikap nasionalisme itu sendiri tidak menegakkan hak asasi manusia. Apalagi sikap-sikap kesukuan. Tidak layak mengatakan tidak boleh tidak orang Karo menjadi Bupati Karo. Siapa engkau? Karo bukan apa? Bukan menjadi daerah istimewa. Dan itu pun daerah istimewa dikaji ulang. Di semua mata Allah, semua sama. Mengapa Indonesia tidak berani menempatkan semua suku, semua daerah adalah sama? Ini kita bicara hak asasi manusia. Kita masih bicara agama dengan Indonesia. Kemudian apa yang dilakukan Yesus di sini? Yesus tahu karena mereka memiliki kekuatan yang besar, walaupun mereka adalah di dalam Yohanes, agama Yahudi adalah agama yang pengikut cukup besar. Pengikut Yesus sedikit sehingga mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan. Disinilah dunia kekuatannya adalah kuantitas, bukan kualitas. Di sini juga dikatakan, makanya selalu yang dilihat dunia adalah 5 negara yang paling banyak penduduknya. Amerika, China, India, Indonesia, baru nanti Amerika Latin, mungkin Brazil di situ. Yesus tahu tafsiran dia berbeda, sehingga dia tidak mau masuk ke dalam kitab. Ketika dia menjawab, Musa mengatakan begini, dan itu diambil mereka dari kitab Ulangan dan kitab Imaman. Yesus tahu mereka mau memasukkan dia dalam perangkap. Instead of, katanya, daripada yang mereka, Yesus tidak pernah mau menari di atas gendang orang lain. Dia cerdas. Kita tahu dia tidak pernah belajar, tapi dia cerdas. Kecerdasan yang didasari oleh hati yang bersih. Hebat kali. Apa dia masuk ke kitab? Tidak. Dia masuk ke kehidupan sehari-hari, etika. Apa jawabnya? Tidak ada satupun di dalam kitab itu. Dia menciptakan sendiri. Sehingga cantik kali Paulus membandingkan Adam yang lama dengan Adam yang baru adalah Kristus. Musa yang lama dengan Musa yang baru adalah Kristus. Karena penafsiran dan pernyataan Yesus yang baru karena pengenalannya akan Allah yang dalam. Kalau engkau mengenal gigi, ganti gigi.
Mata ganti mata. Tapi aku mengatakan, siapa yang bisa memberikan tafsiran yang baru terhadap kitab? Hanya orang yang tinggal dalam Allah seutuhnya. Lihat apa yang dikatakannya kepada mereka semuanya yang sudah siap. Campur anak muda semuanya dengan ahli-ahli Taurat. Siapa di antaramu yang tidak berdosa? Engkaulah yang pertama melemparkan batu ini kepada perempuan itu. Dia tidak mau memakai kitab. Dia tidak mau memakai ayat-ayat karena ahli Torah hafal dari apa? Dia sudah khatam, kata tetangga kita. Dari kitab Kejadian sampai yang paling terakhir kitab Maleakhi. Dia benar-benar hafal. Anda mengatakan gini langsung dia bilang Amos segini, gini, Keluaran segini, ini Imamat segini, hafal. Yesus tahu. Yesus tidak bisa mereka jerat. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang melemparkan. Ini ciri Yesus. Sehingga ahli perjanjian lama biasanya jika tidak ada di dalam sinopsis cerita di dalam Yohanes, mereka agak sedikit meragukan keaslian cerita ini dilakukan oleh Yesus. Tapi sikap dan pernyataan ini adalah ciri Yesus. Ahli perjanjian lama perjanjian baru setuju menyatakan ini benar-benar adalah cerita Yesus, karena tidak semuanya yang dilakukan dinyatakan oleh Yesus terekam oleh Alkitab Injil kita yang kita sebut sinopsis di kitab Matius, Markus, Lukas. Nanti kalau ada waktu kita juga pergilah ke toko buku Kristen, belilah Injil. Ada lagi Injil Thomas, ada lagi perkataan-perkataan Yesus yang tidak terekam di dalam kanonik ini. Wajar-wajar saja. Terbuka kita memakai itu semuanya sebagai referensi kita. Orang yang mengenal Allah berdasarkan pengalaman pribadinya tidak cepat ketakutan akan agamanya, akan lenyap, gerejanya akan lenyap. Tapi mereka akan berpikir open minded, tidak narrow minded, dan tidak cepat menghakimi karena Yesus tahu. Jangan mengatakan bahwa Yesus pro berzina. No. Yesus memberikan kesempatan kepada orang untuk apa? Berubah. Dan ini tidak aneh. Apa yang diceritakannya? Ketika anak yang sulung marah kepada bapaknya karena dia tidak dipestakan. Yang dipestakan adalah anak yang hilang. Karena tugas Yesus, tugas gereja, tugasmu yang di rumah, tugas kami, tugas kita semuanya adalah berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang apa itu Pak? Itu kan yang selalu kita katakan, yang belum mengenal Allah. Tugas kita mencari jiwa-jiwa ini. Jadi whatever yang mereka lakukan, dan selalu kita memberikan kesempatan. Dan ini adalah kesempatan adalah hak semua orang. Hak asasi manusia. Dan yang kedua, mengapa kita tidak pernah mempertanyakan dia berzina dengan siapa ya? Mengapa yang ditangkap perempuannya? Apakah dia lesbian, perempuan dengan perempuan, atau dia berzina juga dengan laki-laki? Dan di mana laki-lakinya?
Bahkan mungkin dia berzina sendiri. Di sini kita lihat bahwa perempuan sangat direndahkan. Perempuan tidak berharga, tidak seharga laki-laki. Kita lihat di sini ketika hari raya Pondok Daun, begininya ceritanya. Jadi kalau Pondok Daun banyak seperti sapu-sapu itulah di kota-kota. Jadi kayak orang Karo ini kayaknya lagi apa namanya itu yang setiap tahun kerja tahun, tapi nggak pakai apa. Disitulah apa kalian berkolong-kolong lah, kan di situ tempat cari pacar lah katanya apa. Tapi yang pernah saya tahu adalah di setiap Jumat ada sapo-sapo. Pondok katanya seperti sapo kita di Jumat, hak gubuk. Dan itu dari daun palem, itu juga kan rumbia kan sapo kita. Jadi itu harus dibuat semuanya orang masuk ke sapo-sapo. Itu memang tradisi Pondok Daun karena rame. Jadi mungkin tugas ahli Torah. Jangan kaget, mereka ini persis seperti tugas pertua ketika zaman Calvin. Pertama sekali kalau tahu kita di Belanda, makanya kami katakan tidak ada di rumah-rumah orang Belanda ada tirai. Kalau nanti naik train dari Jerman ke Belanda atau dari Prancis ke Belanda, sekali-sekali nanti kita pergi ke sana ya. Jadi kita tahu di train itu kita hanya tahu pemandangannya hampir sama. Tinggal yang kita tahu ketika mereka naik, lihat bahasanya. Bahasa orang Belanda masih mau berbahasa Inggris. Orang Jerman agak tidak mau. Mereka akan berbahasa Jerman. Orang Perancis lagi, mereka akan berbahasa Perancis. Jadi di kereta api itu Anda bisa mendengarkan banyak sekali terkhusus 3 bahasa ini. Jerman, Perancis, Belanda. Karena Inggris jauh di atas sana. Jadi inilah sebenarnya bahasa lebih di Eropa. Ketika masuk ke wilayah Belanda, Anda akan melihat tirai-tirai rumah-rumah yang tidak bertirai. Karena itulah tugas-tugas penatua zaman dulu adalah pegawai negeri. Apa tugasnya? Semua orang Kristen tidak boleh tidak berdoa. Mereka itu tahu, inilah disiplinnya. Etika Calvin tinggi sekali, Ibu Bapak. Kalau tahu bahwa negara paling bersih di dalam korupsi bukan negara Katolik, negara Calvin. Biar kita tahu. Jadi disiplin sekali mereka. Mereka itu makan malam itu jam 6, Ibu Bapak. Eropa tidak ada makan malam jam 8. Mereka makan malam jam 6 dan makan malam mereka sedikit. Ketika pertama lama di sana bingung saya. Kita maunya makan malam yang panas. Amerika makan malamnya banyak panas. Eropa tidak. Makan banyak mereka adalah makan siang jam 12. Tapi mereka punya tea time seperti kita. Jam 10 tea time dan jam 4 sore. Siapa tahu nanti banyak muria-muria mamre-mamre permata mau S2, S3 di Eropa supaya mempelajari ini. Jadi sebelum makan semuanya tahu pertua-pertua ini. Sebelum makan siang, makan malam harus berdoa. Sesudah makan harus berdoa. Itu Calvin. Kita aja sekarang sesudah makan tidak berdoa. Dulu GBKP sesudah makan, makanya ada kitab Denden 107. Dan kami bujur bandu. Itu sudah makan. Dan mereka harus ada saat teduh pagi dan malam. Dan semuanya ini pertua-pertua meronda. Meronda apa? Keliling kampung untuk melihat. Mengapa mereka bisa lihat? Karena tidak ada tirai. Harus tembus pandang. Karena pemerintah mengontrol keagamaan.
cara hidup, cara beragama, ini juga sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Tapi itu dulu Calvin mula-mula bacalah, sekarang tidak lagi. Dan ini tugas para ini pun ahli Taurat, ketika karena itu keramaian, tugas mereka adalah mencari siapa kesalahan-kesalahan orang lain. Bagi kita ini kuda, kurang dahin. Tapi ini tugas mereka. Seperti mencari kesalahan Yesus ini pun. Dan mereka dapat orang yang berzina. Mengapa perempuannya saja yang dibawa? Laki-lakinya, apakah laki-laki mendapat hak privilege spesial? Bukankah selalu kegiatan seperti ini dilakukan berdasarkan apa? Harusnya kalau bagi saya laki-lakinya yang lebih. Dan ini masuk juga karena Yesus juga selalu menjadi teman dari perempuan-perempuan pelacur. Baru-baru ini kita mendengar penangkapan artis-artis yang pergi ketahuan rupanya melacurkan diri, gitu ya katanya. Kita kan cerita saja. Lepas daripada motivasi mereka. Tapi Komisi Perempuan Indonesia mengeluarkan pernyataan. Mengapa hanya perempuannya saja yang diekspos? Konsumennya, laki-lakinya yang pembelinya tidak diekspos. Pemakai tidak diekspos. Yang diekspos adalah penjual mucikarinya. Padahal perempuan dan mucikari tidak akan bisa melakukan apapun kalau tidak ada pemakainya. Apakah di sini kita mau mengatakan sesama lelaki menegakkan ketidakbenaran? Biar saja laki-laki yang jawab. Tapi di sini di dalam Minggu Hak Asasi kami mau mengatakan bahwa ini melanggar hak asasi. Di dalam Kristus tidak ada laki-laki dan perempuan. Kitab Kejadian menyatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kembali kita koreksi. Ini termasuk juga dengan pemerintah dan cara pandang kita di dalam keluarga. Kalau kita benahi anak kita laki-laki, kalau kita temani anak kita laki-laki dari kecil, kemungkinan besar tidak seruwet ini. Tapi yang kita jagai selalu adalah lebih anak perempuan. Anak perempuan selalu dibatasi, baik di dalam pemberian hak waris dan juga di dalam keinginan mereka untuk melangkah lebih maju. Segala sesuatu yang mendapat hak privilege adalah laki-laki. Dan ini semua dikatakan karena membawa marga. Sebentar lagi marga ini hilangnya. Pendeta ini gak usah jauh-jauh, ketika orang Karo jadi Melayu saja marganya sudah tidak ada lagi. Masih di dalam zaman kita banyak itu orang-orang Karo yang dilangkat-langkat sana. Yang sudah kami tinggal di Eka Rasmi, semuanya itu kelompok Jawa Melayu. Kaget saya, rupanya tahu bahasa Karo, rupanya sembiring. Tapi mereka sudah tidak apa, tidak seperti kita yang mengatakan Kristen Karo. Dan biasanya kalau mereka, apalagi kalau sudah beragama yang tidak seperti kita, pada zaman kita ini saja sudah banyak marga-marga itu. Lalu apa yang mau kita awetkan di sini? Semakin kita mengenal Allah,
Perbedaan itu bukan dibuat Allah untuk menindas yang satu meninggikan yang lain, tapi untuk saling menyokong. Saya bicara laki-laki dan perempuan. Sebagai ibu dan bapak kita harus realistis. Kalau anak perempuan kita yang kita lihat berbakat lebih dari anak laki-laki kita, kenapa kita tidak hidup berdasarkan rancangan yang Allah berikan? Tapi ketika memang anak laki-laki kita lebih berbakat, karena setiap orang berbeda. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, di antara laki-laki pun anak pertama, anak kedua berbeda. Jadi tugas kita adalah hanya meneruskan apa yang sudah ditanamkan oleh Allah. Saya dengan kakak saya pas di atas saya seperti bumi dengan langit. Saya suka sekali membaca. Dia 2 alinea langsung tidur kalau membaca. Sehingga setiap terima raport dari SD, sebelum dilihat raportnya dia sudah nangis di luar. Dan kita sudah tahu bahwa dia tidak suka sekolah. Oke, lalu cari apa? Oh, kemudian dia katakan, "Mami, aku kawin saja setelah SMA." Oh, why not? Kebetulan ada. Kalau tidak, SMK mana? Tidak usah dipaksa. Siapa kita memaksa? Apakah kita bisa menambah? Kita ini seperti iPhone. Hanya Apple yang tidak bisa dikotak-katik. Yang lainnya masih bisa diekspand sana sini. Samsung apa saja. Apple mana bisa, sehingga sebel saya. Kalau beli yang 64 GB. Harus beli 256 GB. Dan setiap produk terbaru memiliki alat yang baru dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan yang lain ya harus menjadi, kita harus rela menjual yang 6, yang 7 dengan munculnya yang 12. Ketika kita punya Apple 8 tidak bisa kita expand. Apple, Macintosh, semuanya ini adalah bagian MacBook katanya, tidak bisa. Lalu kita tidak bisa. Kalau kita mau anak kita di-expand, kita hanya bisa berdoa, hanya Allah yang meng-expand mereka. Tapi kita expand anak kita tambah memorinya karena gengsi kita. Kita buat dia di sekolah begini-begini, padahal di kampusnya medem silalap, tidur yang ngencas lagi katanya. Dan kita masuk semuanya karena setelah tidak lulus UMPTN, untuk gengsi kita, karena kita punya ada uang. Mandiri itu kan jatah banyak orang. Pak Eban itu tahunya itu soal jatah menjatah. Semuanya yang dosen-dosen ini tahu soal jatah. Undangan-undangan itu jatah menjatah. Dan jatah itu melanggar hak ajasi. Korek itu semuanya, Anda semuanya di bidang pendidikan. Kalau tidak, stop undangan-undangan itu. Kalau itu setengah buat jatah-jatah, padahal banyak sekali anak-anak yang berbakat. Semuanya permainan. Untuk apa kita main di dalam kepalsuan? Nepotisme adalah melanggar hak ajasi manusia. Ini supaya kita tahu hak ajasi tidak sesimpel yang kita pikirkan. Orang yang sebenarnya layak untuk di posisi ini, tapi karena dia tidak punya koneksi dan yang lain punya koneksi. Coba lihat itu banyak sekali nanti yang honor-honor itu. Banyak sekali tindakan ketidakbenaran kita dan pemerintah dan kita menciptakan sistem di mana kita melanggar hak asasi manusia, disitulah dosa. Jadi masuk kembali ke perempuan tadi, kalaupun pelacur, jangan cepat sekali kita menuduh mereka dan membuat mereka hina seperti tak berharga. Pernahkah kita menempatkan sepatu kita
di sepatu mereka. Semenjak sudah sering saya menonton, baru saya tahu drakor itu rupanya singkatan dari drama Korea. Saya ini kan nangkapnya belakangan. Oh ini toh, saya pikir dulu drakor itu judul film. Saya Google apa itu drakor, kok orang-orang ngomong drakor, rupanya abbreviation, singkatan drama Korea. Sekarang saya rajin, kalau rame-rame atau apa pengen apa, saya lihat dari situ. Terlambat sudah kalau kata anakku Maria, karena dari dulu dianjurkannya saya menonton film-film begitu. Saya tidak suka menonton film-film seri TV, tapi film bioskop mau. Jadi sekarang saya lihat, dan di Korea itu banyak sekali bicara soal keadilan sosial, termasuk Parasite yang menjadi pemenang Oscar, yang Trump yang kena COVID-19 itu marah-marah kepada Hollywood. Mengapa pemenang Oscar film dari luar? Bagus. Kenapa? Mereka sendiri panitia Oscar sudah berani menerobos bahwa hanya produksi orang putih saja yang nomor 1. Melanggar hak asasi manusia. Karena Oscar mengundang semua film. Kalau begitu semuanya harus dikenakan penilaian yang sama. Karena matanya cipit sehingga timbul perasaan tidak enak. Tidak bisa menjadi orang yang bisa melihat sesuatu semuanya di dalam skala yang sama, memerlukan kedewasaan rasa dan berpikir, pola pikir yang sangat open minded. Jadi apa di film Korea itu? Kita lihatlah bagaimana seorang ibu, lihat itu ibu. Peran seorang ibu di tradisi Cina di sini juga besar, karena sebentar lagi ulang tahun Moria. Sehingga mereka termasuk bapaknya, kalau sudah ibu yang bicara dan mereka main pukul, ketawa saya. Kalau anaknya pun sudah besar, kalau apa buat dipukul anaknya lari-lari. Oh, sudah lama tidak ke Korea, nanti mereka bilang apa 안녕하세요, 감사합니다, sampai hafal saya. Karena bukan itu. Ketika di Amerika, teman saya lebih banyak Korea karena mereka banyak mengambil S2, S3 di teologi. Apa yang mau kami angkat di situ? Karena inginnya seorang ibu, keberhasilan bagi ibu Korea anak-anak ini adalah kalau anak-anak ini mendapat pendidikan. Mereka akan melakukan semuanya, termasuk menjadi pelacur untuk anaknya, karena biaya pendidikan adalah besar. Tekanan ekonomi. Kenapa? Mungkin perempuan ini tidak memiliki pendidikan atau kurang, tidak bisa bersaing dengan perempuan-perempuan lainnya. Dan ini adalah wilayah yang paling cepat untuk bisa mendapatkan uang. Tapi apakah Anda pernah sedikit pun merasa bagaimana perasaan mereka? Ini yang Yesus rasa. Makanya menilai seseorang ulah berdasar. Apapun pekerjaan mereka. Tapi lihat bagaimana sebenarnya hatinya ketika melakoni ini. Mungkin ketika melakoni ini, penikmat tidak peduli dengan itu. Tapi apa? Air matanya menetes. Yang di matanya itu hanya terbayang bagaimana membeli buku anaknya. Kita coba bayangkan kalau ibu kita dan mereka harus lari-lari karena ada razia. Lah terbelaskan.
Dan dengan sombongnya kita, kalau dalam kitab Musa mengatakan dia seperti ini, rajam dia. Untunglah Allah kita tidak seperti ini. Karena complicated sekali masalah. Dan ini pemerintah dan masyarakat di dunia. Pelacuran ini berhubungan dengan tidak terwujudnya keadilan sosial. Siapa korbannya? Perempuan, kaum ibu dan anak-anak. Di sini yang kami katakan bahwa hak asasi manusia intinya adalah keadilan sosial. Sehingga Amos dengan Yehezkiel sangat berbicara dengan keras untuk menegakkan keadilan dan menegakkan keadilan sosial. Di dalam keadilan sosial tadi kita bicara agama dan kita bicara kehidupan kita di Indonesia. Kalau ini penjinah tidak dikasih tahu dan kita tidak tahu apakah dia berjinah dengan orang kaya, apakah dia pada saat itu juga kesempatan untuk dia dibayar, tidak ada diceritakan. Tapi yang jelas di sini kita nampak bahwa Alkitab pada zaman itu juga tidak menegakkan keadilan gender. Kalau mereka menegakkan keadilan gender, laki-lakinya juga di bawah. Dan hal ini jangan diteruskan. Kalau terjadi pelacuran atau apa, dan kemarin Tribun, dan itu juga dengan dekat dengan hotel-hotel kita yang di sini, karena hotel kitik-kitik itu lebih banyak untuk orang-orang yang melakukan perzinahan. Kalau Anda mau tangkap silahkan, karena itu katanya adalah bagian pembersihan oleh pemerintah. Asal tidak bernuansa ekonomis dan politis. Kalau itu untuk menegakkan kebenaran etika kehidupan silahkan. Tidak boleh hanya perempuannya saja, tapi juga laki-lakinya. Dan kita harus melihat ketika perempuannya melakukan itu, apakah dia penikmat atau karena tekanan kehidupan. Kalau kita memperlakukan hukum negara, hukum positif, kita harus melihat alasan di balik itu. Sehingga hukumlah para laki-laki ini yang menjadi konsumennya ini yang harusnya diberi hukum jerah. Dan biar belajar setia kepada istrinya. Karena Allah paling tidak suka sama orang-orang yang tidak setia. Keadilan sosial di Amos menjadi masalah. Sehingga Amoslah yang mengatakan, najis aku dengan ibadahmu. Tapi engkau tidak mengindahkan orang-orang miskin yang ada di dalam gerejamu, di dalam jemaatmu. Dan dikatakannya perempuan-perempuan kaya yang berkebaya Perancis dan juga berberlian 5 karat yang datang. Dulu kan begitunya tradisi gereja. Sekarang sudah mulai sedikit bergeser. Dan gereja-gereja yang masih begitu, bertobatlah. Bertobatlah. Jangan gara-gara kita sehingga orang-orang lain yang juga menjadi jemaat kita menjadi sungkan ke gereja karena tidak memiliki sandal sepatu yang bagus dan tidak memiliki kebaya Perancis dan tidak memiliki semuanya yang namanya karat berkarat. Belajar kita memiliki sensitivitas yang tinggi, empati yang tinggi. Belajar kita untuk di sini adalah bukan menganggarkan etalase,
Kalau di pesta-pesta sedikit oke lah, walaupun engkau sendiri akan termakan dengan gayamu. Apalagi kalau kita lebih besar pasak daripada tiang. Ini semuanya tetap membuat jenjang gap antara yang kaya dan miskin. Agak susah menjembataninya. Bagaimana kalau kita berubah di dalam semua suasana sederhana kita? Tidak usah sampai ada yang merasa tidak layak untuk apa? Masuk ke pesta itu. Masuk pun dia sudah gir-giran. Kasihan kali. Padahal dia pun kalimbubu. Makanya semuanya ini sudah kita poles. Karena ada satu yang mau merasa, biarkan saja aku mau show off. Aku mau panggaron dengan yang kumiliki. Kan tidak salah. Salah. Engkau kalau mau si panggaron di rumahmu saja, di depan kacamu sendiri. Tapi kalau sudah sampai di dalam komunitas dan Anda mengundang orang, sampai ada tamumu yang merasa tidak enak, merasa tidak layak, engkau membuat kesenjangan sosial. Engkau nanti yang harus membayar kepada Tuhan. Aku pernah, mungkin kakakku mendengar, tapi aku tidak suka sikap seperti itu. Anaknya kawin, supaya kamu Kerina yang lagi merasa hebat kali pesta anakmu di hotel. Entah apa hebatnya. Ini orang-orang ini sekarang, dan itu harus kita selesaikan pada hari ini. Saya ingat dirayakannya di Tiara. Jadi khusus untuk di hotel, terbatas diundangnya, dan saya pikir dia pilih. Dan saya kenal saudara-saudara saya yang dari Sukatendel, yang dekat. Dan saya tanya, kamu undang? Enggak, katanya. Keluar Sukatendel bapakku. Apa di hati saya katakan? Anak apakah Tuhan senang dengan itu? Kalau engkau tidak bisa menampung semuanya orang, tak usah buat di hotel. Sehingga saudaramu terdekat karena dia dari kampung. Karena engkau tahu bahwa nanti mereka yang di sana yang begini dan kita saudara kita yang dari kampung dan tidak akan, mereka sendiri mungkin tidak malu, kita yang malu. Apakah begini yang diajarkan? Melanggar hak asasi. Penghinaan yang Allah sendiri mungkin tidak akan bisa mengampuni. Tuh, walaupun katanya ampuni, berapa banyak yang harus kita bayar? Orang-orang sombong inilah yang dikatakan Amos di kitabnya, lembu-lembu basan. Karena biasanya mereka menjadi nande-nande yang agak gemuk, ya bukan, sehingga berkebaya, jalannya pun menggol-menggol, karena pinggulnya pasti gede. Karena zaman dulu kan kita lebih itu, tidak selangsing-langsing sekarang. Dengan berlian dan berceceran, dengan itu semuanya, dengan kebayanya, dan dengan sepatunya, dengan sanggulnya. Lembu-lembu! Dan kita para pendeta, para serayan jemaat yang menuhankan uang, yang menganggap mereka hebat dengan apa? Nganga kita. Tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana saudaranya yang lain, yang jauh diamburi di sana, yang pakai sendal pun tidak tahu, takut datang. Apakah itu pesta? It is not party. Pesta adalah di mana semua orang mendapat tempat, di mana semua orang bisa bersukacita, tidak tertekan karena tidak memakai karat berkarat. Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita pun sekarang bersaudara, berkalimbubu, beranak beru, kita sudah melanggar hak asasi.
ketika kita kembalikanlah itu bahwa Kalimbubu yang harus menyediakan tikar, tanya baik-baik. Hak ajasi ini diporak-porandakan karena gengsi kita. Sedih sekali. Ketika Kalimbubu sudah tidak menjadi Kalimbubu lagi karena tidak memiliki penampilan yang bisa diandalkan. Saya bisa bayangkan, aku orang suka tendel, asli gel. Sekarang saja yang jarang, kecilnya dulu selalu. Jadi main ada pancuran-pancuran. Saya tahu, sehingga saya agak tahu zaman dulu bagaimana jeruk-jeruk itu. Aku masih punya nenek piring. Orang-orang yang belum terkontaminasi dengan uang. Tidak orang suka tendel yang sekarang. Aku bilang dulu masih polos-polos sekali. Kadang dia datang tidak apa. Wah, kalau ingat itu saya pengen nangis. Karena bapakku ketua mereka selalu. Dan saya perhatikan 8 anak bapakku. Akulah yang paling suka memperhatikan mereka. Dan mereka bilang mekacar. Sekarang aku tidak mekacar lagi kali. Tidak tahu. Kata itu saya kenal sejak kecil. Mekacar. Karena saya menyapa mereka. Jadi nanti ada yang datang dengan pakai sarung, kami bingung, kita di kota, mana tahu kami pakai sarung pun tidak tahu. Setelah di Kemenangan Taninya aku belajar pakai sarung. Terus dia pakai apa? Kadang tidak bersendal pun. Dan kita di lingkungan di kota sekali, terus mereka teriak-teriak, Bapak Nita, orang Karo kan susah ngomong pelan. Mereka ngomong kayak Nande Edo, kayak di Kutam Baru, teriak, gitu ya. Tetangga mungkin dari ujung Jalan Melur sampai ujung dengar, Bapak Nita, i rumah kam, ijekam. Udah satu kampung pikir ada kebakaran kali. Terus kita keluar ketawa. Dan kita tidak usah malu. Ada kita kan langsung malu, tarik, buat malu. Tapi kepolosan. Semua yang polos belum dipengaruhi. Jadi mereka menghargai kemanusiaan. Semua orang yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia melanggar hak ajasi. Karena apa? Manusia sudah tidak kita pandang lagi, hargai sebagaimana manusia. Manusia kita hargai sebagaimana gelarnya, tongkrongannya, rumahnya, kemampuannya. Tapi tidak sebagai manusia. Ini yang Yesus bawakan sebagai manusia yang memiliki rasa. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Engkaulah. Jadi nande Bapa turang rasenina di dalam minggu hak ajasi ini. Kita di dalam budaya kita, di dalam kita berpesta. Dan juga di dalam gereja kita banyak sekali melakukan pelanggaran hak ajasi manusia. Ketika kita menempatkan, zaman dulu kami katakan di gereja, siapa yang menyumbang banyak dia mendapat apa? Dia menulis namanya di bangku-bangku gereja itu. Yang paling banyak sumbangannya dia duduk di paling depan. Jadi minggu depan tidak boleh ada yang duduk. Sampai sekarang itu ada kalau Anda mau melihat di Eropa dan Amerika. Di gereja-gereja yang tua ada nama-nama itu. Itu melanggar hak ajasi. Dan surat penghapusan dosa yang dilakukan gereja Katolik melanggar hak ajasi manusia. Dan nanti ketawa kalau saya katakan melanggar hak ajasi Tuhan. Why? Because gereja Katolik menentukan berapa harga Tuhan. Dan manusia ditentukan oleh berapa uangnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pelanggaran hak ajasi hanya dilakukan oleh pemerintah. Gereja berkontribusi. Cara kita beradat, berpesta, berkontribusi. Untuk konteks kita yang sekarang,
kami mau mengangkat dua hal. Kalau begitu yang pertama, selesaikan itu pemerintah soal agama. Dua, soal gender. Karena sudah ada, ini adalah komisi kalau ada HAM, hak asasi, ini komisi perempuan, ada komisi anak-anak. Sekarang yang dua ini yang perlu kita angkat adalah Papua. Yang pertama, masalah Papua yang masuk ke kita tahun 63. Dan kenapa saya angkat Papua? Karena minggu lalu seorang pendeta katanya ya, dan nama pendetanya Yeremias Zanambani yang ditembak, dan dua kelompok yang bertikai, satu tentara kita dan satu gerakan di sana, dua-duanya mengklaim tidak tahu siapa yang menyatakan. Agak lama gereja Papua meminta, akhirnya PGI menyatakan kepada pemerintah harus diusut siapa, supaya, dan mereka mengangkat, kalau yang ini cepat kalian usut, ini juga menurut kami tidak benar dilakukan oleh pemerintah. Siapa saja, karena pemerintah kita dan kita harus menghargai hidup setiap orang, bukan karena dia pendeta, hidup setiap orang. Nanti ini berhubungan dengan COVID-19. Mungkin karena kita negara nomor 3 paling besar di dunia, hidup orang Indonesia ini tidak terlalu dihargai. Dan ini yang kami lihat, penghargaan akan hidup dan hidup orang lain minim sekali, termasuk di gereja. Gara-gara kita tidak menghargai, belum menghargai kemanusiaan dan hidup itu sendiri. Dengan gampangnya kita akan mengatakan, oh iya, banjir sana yang meninggal 14. Seperti statistik saja, letupan gunung api yang meninggal segini, seperti statistik. Padahal kita harus tahu di kitab Kejadian, tidak ada satupun yang diberikan Allah hak untuk mengambil hidup orang lain. Binatang pun tidak dikasih mengambil, apalagi manusia tidak boleh membunuh sesamanya manusia. Disinilah maka kami bergabung bersama pastor-pastor dan komisi hak asasi. Kami sebenarnya tidak setuju akan hukuman mati, karena melanggar hak asasi dan melanggar kasih, hukum kasih. Karena kita kenal bahwa Allah kita memberikan kesempatan kepada setiap orang. Kita lihat nanti bagaimana. Dan yang di Papua ini, kami tidak mau mengangkat apapun, kami hanya memberikan fakta yang berhubungan dengan yang kami hadapi mengenai Papua. Tahun 2008, 12 tahun yang lalu, kami mewakili Asia, diundang oleh Archbishop of Canterbury di London. Ini adalah kepala gereja Inggris untuk membicarakan Commonwealth, itu dengan negara-negara Arab, pemerintahan Islam Arab. Commonwealth dalam arti kesamaan yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran. Kemudian ini Archbishop of Canterbury bukan hanya kepala gereja secara agama, tapi Archbishop of Canterbury memiliki hak politik yang kuat sekali. Inilah yang mengawinkan, memasu-masu, bukan mengawinkan, yang memasu-masu semuanya Pangeran William, semuanya kerajaan. Archbishop of Canterbury, kita tahu Inggris keluar daripada kekatolikan menjadi Anglikan. Jadi inilah, saya ingat sekali saya didatangi orang.
Saya tidak tahu siapa. Rupanya mereka cek siapa daftar tamu. Tidak banyak daftar tamu. Yang saya kenal adalah saya nanti. Ini yang di Archbishop of Canterbury, bukan? Tidak banyak yang saya kenal. Tapi dia pilih ada beberapa dari negara Islam. Dan saya dianggap representatif dari negara Islam karena Indonesia. Dan satu dari Afrika. Apa pertanyaan oleh orang ini? Ibu, kaget saya ketika dia bahasa Indonesia. Apakah ibu akan bicara tentang Papua? What? Saya bilang, tahun 2008 kami berkumpul di Cambridge dengan di Oxford. Dan saya bilang, no, kita tidak ada bicara Papua dan saya tidak bicara Papua. Mengapa? Karena parlemen Inggris baru bertemu dengan delegasi Papua. Oh, I don't know, saya bilang. Kami benar-benar fokus hanya membicarakan common words. Dari situ saya tahu bahwa Papua sudah menjadi pembicaraan di mana-mana. Kemudian di Dewan Gereja Sedunia, ketika ada stand khusus tentang Papua, ketika lagi ramai Papua ingin membuat referendum, saya pikir ya mau untuk berdiri sendiri. Itu saya pikir Ketua Moderamen saat itu juga hadir, mungkin saya lupa, mungkin hadir. Dan saya abstain di situ. Dan yang ketiga, ketika saya bersama dengan kepala gereja Jerman, Westphalian Church, dan dia adalah seperti menteri luar negeri gereja Jerman, Ulrich Müller. Gereja inilah yang memberikan, makanya ada retreat center kita. Dan kami ke Papua. Dan di sini disinilah kami bertemu sama teman lama kami, Pendeta Karel Erari, yang sebenarnya banyak difungsikan tentang Papua di dalam masa pemerintahan sebelumnya, karena Papua menjadi bahan pembicaraan tersendiri. Jadi di situ saya juga tidak mau berbicara banyak. Why? Because I'm not Papuan. Saya tidak merasa layak untuk menyatakan, mengekspresikan keinginan mereka. Hanya mereka yang mampu menyatakan keinginan mereka. Perjalanan dari Medan, Jakarta ke Papua cukup lama. Selama perjalanan Ulrich Müller selalu bertanya, "What do you think, Minda? What do you think, Minda?" Jawaban saya selalu, how do I know? How do I know? Let us see. Dari mana aku tahu? Mari kita lihat. Dan saya berupaya untuk tidak memberikan komentar saya. Dia mengambil keputusan. Karena mereka tahu gereja ini adalah gereja yang paling kaya di Jerman. Dan ibu bapak yang terkasih, Uni Eropa, semua negara Eropa, yang paling besar devisa mereka, stabilitas keuangan, maka tetap bertahan sebagai United European adalah Jerman. Dia mengambil keputusan, saya tidak mau. Minda, you know what? Saya bilang, saya pikir dia kasih tahu begini. Saya senyum saja. Terus hanya satu yang saya katakan, kita cuma 3 hari di sini. Bagaimanalah engkau bisa membuat kesimpulan dari 3 hari? Tapi lihat dari kacamata Jermanmu, engkau membuat karena engkau yang harus melapor kepada pemerintah Jerman, is up to you. Saya hanya berbicara berdasarkan peran saya. Tugas saya adalah menemani sebagai penterjemah. Disitulah pertama sekali saya tahu ada pendeta orang Karo di Papua. Dan dia mendatangi kami karena dia tahu orang Karo yang menemani pendeta dari pimpinan gereja Jerman. 3 hal ini
Dan kemudian ada putri, saya lupa namanya, si Koman. Saya tahu teman-teman saya di Australia, sampai saya katakan no comment. Sampai sekarang terus berbicara, Minda, what do you think about Papua? Karena saya lama di semua yang namanya gerakan ekumena. Dan dulu mengenai East Timor, Timur, saya di Amerika. Saya dengar semua utusan gereja Indonesia walk out dari konferensi Dewan Gereja Asia ketika Australia menggugat Timor. Senyum saya karena saya setuju. Waktu itu saya masih muda. Ketika di Amerika pemberi beasiswa saya tidak usah sebut namanya karena anaknya, dia mengadopsi anak Indonesia ada di Jakarta, dan ini live streaming sehingga tidak usah mengapakan. Tapi dia menempatkan dirinya seperti dia lebih tahu mengenai East Timor padahal dia orang Amerika daripada kita, walaupun aku pun tidak tahu. Dan saya marah sekali dan saya seperti anjing dengan kucing padahal dia pemberi beasiswa saya. Why? Apapun yang terjadi jangan engkau hina negaraku. Padahal beasiswa saya bukan dari Indonesia, dari dia. Di sini yang kadang kita harus sensitif. Ini yang dikatakan oleh para pastor ketika kita membela kemanusiaan, jangan sampai kita menyekat diri kita dengan nasionalisme. Karena di dalam kemanusiaan nasionalisme menjadi obsolete. Tolong dimengerti itu. Waktu itu aku sangat marah karena merasa sebagai maklumlah di perantauan yang satu-satunya mahasiswa orang Indonesia dan saya di bagian daripada Columbia University. Di Columbia University ada beberapa Indonesia, tapi di seminary saya sendiri. Jadi merasa sangat Indonesia itu sangat apa sekali. Tapi setelah lama dan saya senyum, saya katakan sikap saya salah. Tidak ada seorang pun yang berhak menyatakan kerinduan orang Timur selain orang Timur itu sendiri. Tidak juga orang Australia, tidak juga Amerika. Begitu juga Papua. Persoalannya bagi kami karena mereka menonton kita mendapat di page kita mereka. Ini makanya juga kami angkat. Dan dia katakan, tolong sampaikan kepada Ibu Pendeta salam dari Pendeta Karel Arairi. Saya tahu dulu dia kepala dari bagian khusus untuk menangani Papua. Satu hal yang ingin kami katakan kepada Anda Kerina, Pak Pendeta Erari, teman-teman kami di STT Jakarta, banyak sekali kemarin. Pendeta Since yang rektor di STT Irian. Bolehkah kesusahan juga bagi orang lain yang masuk ke sana karena di antara sesama Papua tidak ada kesepakatan. Ini yang harus dijembatani. Ini yang kami katakan jemaat mula-mula ketika mereka minoritas, kekuatan mereka adalah ketika mereka sepengoda, sepengole. Sehingga penguasa pun, kelompok Yahudi pun takut dengan kekuatan mereka. Padahal dalam kuantitas mereka kecil, dalam kualitas mereka besar. Aku tidak mau mengatakan apapun karena tidak mau melanggar hak asasi manusia. Tapi alangkah baiknya kalau pihak Papua pun melihat, menempatkan sepatunya di pihak pemerintahan Indonesia. Karena hal itu juga yang kami dengar dari pemerintah Jerman. Jadi ini yang jelas adalah tidak ada seorang pun di luar orang Papua yang berhak menyatakan
kerinduan Papua. Tidak orang-orang yang ada di Australia. Kalau nanti Sophie dan teman-teman gerakan di sana berbicara, this is my answer to you. Tidak engkau. Sehingga wajar buruh Pasaribu itu marah dan mengatakan dengan cantik sekali, dan nampak aksen Pasaribunya cantik dengan keberanian seorang perempuan yang tangguh. Biarkan Papua berbicara, sehingga tumbuhkanlah tugas gereja-gereja di sana dan pengetua adat menyatukan dengan kasih. Ikat dalam apa? Kita diikat bersama dengan perjuangan bersama. Sepengodak sepengoleh, senasib sepenanggungan. Jangan ada yang kaya sendiri. Belajar juga orang di Papua sana untuk sama-sama hidup sederhana. Contohlah cara hidup jemaat mula-mula. Kami akan mendukung karena itu adalah hakmu, tidak kami. Jadi supaya kita tahu mengenai Papua ini. Dan sekarang di pemerintahan sekarang, dengan begitu banyak undang-undang, melanggar begitu banyak kebebasan berekspresi. Aku adalah calon Komnas HAM yang gagal, bukan? Aku tidak aktivis, tapi sangat menghargai kemanusiaan. Kami akademis yang lebih menghargai, memberikan nilai A kepada murid yang mengcounter pikiran kami. Bagi saya secara pribadi, orang-orang yang mampu mengulangi apa kata saya mendapat 100, itu adalah metode pendidikan kepada binatang. Pengulangan. Tapi metode pemikiran kepada manusia adalah kritis, realistis. Ini sudah diungkap oleh Jenderal Simatupang zaman dulu, tahun 70-an, tahun 80-an. Sehingga itu datang dari Jenderal Lemhamnas yang menjadi tangan kanan Soeharto waktu itu. Kenapa pemerintahan yang sekarang sangat memberikan ruang yang kecil sekali di dalam mengekspresikan, sedikit-sedikit adalah menghina. Kalau begitu sudah banyak kali penjara orang-orang di Amerika sana. Mengerikan sekali ketika membuat image, mimik tentang Donald Trump. Kebebasan berekspresi yang membuat kita semakin dewasa supaya negara ini juga menjadi dewasa. Dengan cara dulu kita sudah setuju supaya militer ini dikembalikan kepada fungsinya. Mengapa kita kembalikan lagi? Saya selaku calon Komnas HAM yang gagal dan juga selaku pendeta dan selaku orang yang sangat percaya, warga negara yang percaya akan kekuatan Pancasila, ini sudah melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah melanggar undang-undang IT, banyak sekali undang-undang kita. Ketika seorang hanya menyatakan mengenai COVID-19, so what? Dan kenapa harus dipenjara? Sama seperti kayaknya kita tidak punya kepercayaan diri. Semua pernyataan-pernyataan yang merupakan kritikan, percuma kita memiliki dasar hukum dan trias politika. Tak usah lagi ditambahi undang-undang. Jelas kami tahu Singapura bisa berkembang karena sedikit bernada otoriter. Singapura kecil, kita besar. Emang lebih susah. Tapi harusnya kita konsisten dengan apa yang kita katakan, gerakan reformasi. Sehingga tidak heran
saya senang itu siapa yang mengungkap mengenai kedatangan Chandra. Tidak pemerintah, karena malu ketahuan. Dan sekarang pemerintah pun membuat lambat jalannya. Jadi gerakan civil society yang gereja tidak ada, karena gereja sudah bergantung kepada Hebeng si mengatur nagaron, Pajero, apa semuanya. Tapi gerakan-gerakan civil society ini menjadi counter daripada semua yang dilakukan oleh trias politika. Padahal di dalam sistem trias politika, mereka di antara yang bertiga yang harusnya saling mengcounter. Ini tugas kita harusnya sebagai gereja, bagian daripada civil society. Aku sebenarnya tidak suka gereja mendapat sumbangan dari pemerintah. Tak suka secara pribadi. Supaya kita mandiri dan tidak didikte. Supaya kita bisa menyuarakan suara kenabian. Seperti yang dikatakan Amos dan yang juga dikatakan Yehezkiel. Di mana pemerintah raja-raja tidak suka. Gantungkan Amos, sikat itu Yehezkiel, dan dia dibawa lari ke pembuangan. Tidak apa-apa, tapi kita harus menyuarakan suara Allah. Jadi stop undang-undang itu, revisi semua undang-undang itu, membuat kita seperti binatang. Pendidikan kita seperti mendidik binatang. Mengulang-ulang apa penguasa katakan, lalu untuk apa Allah memberikan kita otak untuk berpikir. Melanggar hak asasi manusia dan menyepelekan hak Tuhan. Terakhir, karena semuanya ini adalah apa? Tahukah kita kenapa muncul komunis dan sosialis yang diributkan oleh gerakan kami? Aku tidak peduli dengan kaminya. Mengapa muncul Karl Marx? Di era modern, seorang anak pendeta. Karl Marx keluar dari orang yang lahir dan besar di gereja. Karena gereja ras bapana cakap ngenca. Tapi dalam kehidupan, dalam masyarakat, dia melihat ketidakadilan sosial. Sehingga sebenarnya dia meminta supaya ada keadilan sosial. Dan ini yang bergulir menjadi sosialis komunis, yang menjadi dasar banyak negara-negara yang berkembang di tahun 1920. Dan Tan Malaka adalah sosialis kita. Dan aspek sosialis ada di dalam Pancasila kita. Apakah itu yang sepertinya ingin diungkapkan oleh Sukmawati? Anda saja yang bertanya langsung kepada anak-anak Soekarno. Siapapun mereka, mereka menjiwai. Sayang jiwa mereka harus dikapling karena kaplingan partai politik kembali lagi kepada kekuasaan dan uang. Itu tidak akan menjadi negarawan. Kita merindukan negarawan-negarawan yang menegakkan ajaran-ajaran yang sudah dipatokkan, dipajakkan oleh the founding fathers kita. Dan tidak gara-gara mementingkan satu golongan. Pemajakan yang mereka lakukan adalah sangat meninggikan hak asasi manusia. Lihat bagaimana struggle-nya mereka ketika akhirnya diambil kesepakatan bersama di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Janganlah kita menjadi pemerintah yang banci dan pemerintah yang tidak tahu, seperti lupa dengan semua yang sudah kita lewati. Ketika nanti ada vaksin,
Tugas pemerintah memberikan vaksin kepada seluruh manusia Indonesia for free. Anda sebenarnya tidak layak dengan swab, kami harus membayar. Apa tugas Anda sebagai pemerintah yang tidak memantau apa yang terjadi di luar sana? Pajak kami membayar semuanya, Anda untuk duduk di sana. Tidak selayaknya rakyat menjadi sapi perah. Aku tidak partai politik apa-apa. Kembalikan. Karena kita mengeluarkan uang triliun-triliun untuk siapa ini? Ketika ada BLT, memang selayaknya pemerintah yang menanggung. Karena tidak ada rakyat yang bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Ini adalah tugas pemerintah. Kenapa kami angkat hal ini? Ini hari ini, minggu ini adalah menekankan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dilindungi oleh negara. Sehingga tak selayaknya pun seorang pun yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak mendapat makanan yang tidak bergizi. Dan untuk sebentar ini tolong revisi kembali. Sebenarnya tugas pemerintah, kami rakyat mendapat swab gratis, dan kami rakyat mendapat vaksin gratis. Seberapa mahal pun itu yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, karena itu adalah duit rakyat. Inilah mengenai hak asasi. Pernyataan-pernyataan kami tentang konteks kita, hal inilah yang dikritik oleh Amos, Yesaya, Yehezkiel, Hosea, nabi-nabi perjanjian lama yang disebut dengan suara kenabian. Dan di dalam sistem kita sekarang dimasukkan ke bagian suara civil society bersama LSM lainnya. Sayang sekali, semuanya ini akan bisa dikebiri menjadi tidak jantan, menjadi mandul semuanya ini ketika kita menuntut menjadi nabi, berubah menjadi nabi palsu, penyuara palsu, ingin mendapat rumah yang layak, hidup yang layak. Orang-orang yang menginginkan kelayakan tidak akan bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia dari perspektif keilahian di negara yang belum terlalu stabil seperti kita ini yang baru merdeka di tahun 1945. Kita membutuhkan gerakan-gerakan sipil katanya, dan gereja termasuk di sini bekerja sama dengan LSM lainnya untuk bisa mengawal, tidak mengcounter saja tapi juga mengawal pemerintahan ini supaya terwujud cita-cita kemerdekaan Indonesia yang bisa kita rumuskan. Salah satu adalah mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah minggu hak asasi. Lihatlah, berefleksi kita dari bacaan kita Amos, Yehezkiel, dan Yohanes tadi, kita merangkum hak asasi di dalam semua lingkup. Dan yang terakhir sebagai kita juga GBKP yang tidak bisa lepas daripada apa yang diinginkan menjadi park, global park Danau Toba,
dan juga memiliki alam yang bagus, semuanya kita harus juga menegakkan hak-hak kaum binatang dan juga hak-hak alam, supaya bukan hanya untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan keharmonisan kehidupan. Kembalikanlah semuanya kepada tempatnya. Kembalikan tanaman sebagai tanaman yang berfungsi kepada kita sebagai pembersih udara, penyejuk mata dan makanan kita. Kembalikan binatang juga sebagai bagian daripada teman kita yang bersama-sama menghidupi dunia ini. Dan kembalikan manusia sebagai manusia tanpa didefinisikan yang membuat kita dikotak-kotakkan. Jadi buanglah kotak-kotak itu dan lihatlah setiap orang dimanapun kita berada sebagai manusia seperti dirimu sendiri. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbuatlah segala sesuatu kepada orang lain seperti engkau juga menginginkan orang lain berbuat kepada engkau. Jika kita mengasihi orang-orang yang hanya mengasihi kita saja, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Kalau dulu engkau kenal kata gigi, ganti gigi. Tapi aku mengatakan, kasihilah musuhmu. Biarlah semuanya hukum kurangkumkan, kata Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia. Marilah kita tegakkan hak asasi manusia. Berdoa kita. Biarlah melalui minggu ini kami kembali mengembalikan semuanya pada tempatnya. Sebagai manusia dan juga sebagai warga negara. Kami melihat perjalanan sistem pemerintahan supaya kami juga mengkajinya selaku manusia yang cerdas dan kritis. Setiap orang harus mendapat tempat, tidak hanya di Indonesia ini, tapi juga di dunia ini. Tidak ada tempat yang kesempitan kalau semuanya rela untuk berbagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami hati yang mengasihi, hati yang empati dan beriba, hati yang mau berbagi. Biarlah kami perlahan tapi pasti meneladani dan meniru keilahian Allah seperti yang dilakukan Yesus Tuhan kami. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin.